Maulid Nabi adalah bagian dari tradisi umat Islam yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Nusantara. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan ciri khas tersendiri dalam merayakan Maulid Nabi. Mulai dari acara sederhana di surau-surau kecil hingga acara megah nan meriah seperti grebek Maulid di Yogyakarta yang dihadirkan untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Memang ada sebagian kelompok kecil masyarakat yang menolak perayaan Maulid Nabi. Mereka menganggap perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah yang tidak layak dilakukan. Tapi hal itu mudah sekali dipatahkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Syarhul Maulid Tuttiba menyimpulkan, setidaknya ada 5 alasan mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi, yaitu pertama, merayakan Maulid Nabi sebagai wujud rasa bahagia dan gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW pasti bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak? Abu Lahab, seorang yang membenci dakwah Nabi saja, diringankan siksanya di neraka setiap hari Senin. Hal ini dikarenakan Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah sebagai wujud rasa bahagianya. Qala Urwah, wa Thuwaibatu maulatun li Abi Lahab. Kana Abu Lahabin a'taqaha fa'arada'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin arahu ba'du ahlihi bi syarri haibatin. Qala lahu madza laqaita? Qala Abu Lahabin lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi itaqati Thuwaibata. Yang artinya, Urwah mengatakan, Thuwaibah adalah budak perempuan milik Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah, kemudian Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad yang baru lahir. Maka ketika Abu Lahab wafat, sebagian keluarganya bermimpi bertemu Abu Lahab. Sayangnya, Abu Lahab terlihat sangat memprihatinkan keadaannya. Keluarganya bertanya, apa yang telah terjadi denganmu? Abu Lahab menjawab, tidak ada kenikmatan bagiku setelah berpisah dengan kalian, kecuali aku diberikan minum di tempat ini atau alam akhirat karena aku telah memerdekakan Thuwaibah. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidh Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi mendendangkan sebuah puisi yang sangat indah mengenai hal ini. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apabila seorang kafir atau Abu Lahab yang dihinakan dengan ayat tabbat yada menetap abadi di neraka jahim, diceritakan dalam riwayat bahwa setiap hari Senin datang, dia diringankan siksanya karena pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lantas, bagaimana pendapatmu dengan seorang yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Nabi dan ia wafat dalam keadaan beriman? Kedua, Nabi Muhammad saja banyak berpuasa di hari Senin sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahirannya. Karena dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad lah manusia menemukan cahaya agama Islam. Tentu kita sebagai umat Nabi harus merasa sangat bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi. An Abi Qatadah al-Ansariyya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzilu alayya.
Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa suatu ketika Rasulullah ditanyai mengenai kebiasaannya berpuasa di hari Senin. Rasulullah pun menjawab, "Di hari Seninlah aku dilahirkan dan di hari Seninlah diturunkan Al-Quran kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Allah memerintahkan kita untuk berbahagia dengan sebab rahmat dan pertolongan yang Allah berikan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Yang kurang lebih artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Quran Surat Yunus ayat 58. Dan rahmat terbesar yang Allah berikan bagi kita adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menegaskan bahwa diutusnya baginda Nabi Muhammad adalah sebagai bukti kasih sayang Allah bagi alam semesta. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang kurang lebih artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Keempat, perayaan Maulid Nabi diwarnai dengan pembacaan sejarah kehidupan Nabi, mulai dari kelahiran, budi pekerti, ciri-ciri fisik, kemuliaan, serta mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Tentu hal ini akan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad serta memantapkan keimanan kita. Selain itu, perayaan Maulid Nabi juga sebagai wadah untuk mengajak umat Islam membaca sholawat kepada Nabi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran agar umat Islam banyak membaca sholawat. Qala Allah Ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kelima, perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah atau yang baik yang telah diajarkan turun-temurun oleh umat Islam. Belum lagi, perayaan Maulid Nabi umumnya diiringi dengan ceramah agama dan nasihat yang bermanfaat serta suguhan makanan yang diberikan kepada para hadirin. Para ulama mengambil dalil bid'ah hasanah dari nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'udin, "Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Dan perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang buruk, maka perkara tersebut buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Di sisi yang lain, para ulama fikih menetapkan kaidah lil wasaili hukmul maqasid. Setiap wasilah perbuatan dihukumi sesuai dengan tujuannya. Perayaan Maulid Nabi dihukumi sunnah karena tujuannya adalah meneladani baginda Nabi serta bersolawat kepadanya. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah tercela. Contoh lain yang juga merupakan bid'ah hasanah yaitu pembukuan Al-Quran yang dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa jerih payah pembukuan Al-Quran tidak diperintahkan langsung oleh Rasulullah, akan tetapi manfaatnya bisa kita rasakan hingga hari ini. Begitu juga dengan perayaan Maulid Nabi yang telah terbukti sejak dahulu berdampak positif bagi masyarakat luas.